Tapi pada akhirnya dengan global reset ini, ujung-ujungnya adalah goals-nya itu adalah ketika manusia hidup dengan teknologinya, dengan apapun itu, sehingga mereka ya sesuai dengan film Wall-E tadi kan. Dan apa kata Kabayu mungkin yang income tadi apa? Universal basic income. Universal basic income. Ya, universal basic income. Berarti apakah itu tidak apakah ya berarti dengan adanya global reset itu secara tidak langsung mematikan demokrasi juga dong? Nah, ini menarik sih. Menariknya gini. Kalau menurut Kabayu nih, subjektif banget nih. Kan basicnya tujuan manusia itu untuk menang dan menjadi lebih baik. Lebih ke arah kebanyakan pria ya. Ya. Kayak kita di masa berburu aja. Waktu kita di masa berburu, ya kita berburu buat jadi pemburu yang paling dapat paling banyak tangkapan. Ya. Berarti kita jauh lebih baik dibanding yang lain. Dan itu kan bisa dibilang kompetisi juga kan. Ya. Ada kompetisinya di dalam sana. Bagi Kabayu konsep demokrasi itu adalah menghalalkan kompetisi, free market di bidang ekonomi. Semua orang bisa memiliki privatisasi bisnis mereka sendiri. Ya. Jadi mereka ingin memenangkan kompetisi. Ya maksudnya konsep demokrasi itu adalah semua orang boleh berkompetisi. Ya. Konsepnya free market. Jadi kalau demokrasi di masa berburu ya semua orang bisa berburu dengan baik. Ya. Tapi kalau konsepnya komunis atau lebih ke arah sosialis lah ya dan sejenisnya, ada sekelompok yang lebih di atas yang lain dan mengontrol yang lain. Benar. Kayak ya kalau komunis based on semua dimiliki oleh pemerintahan. Yang lain ikut kata pemerintahan. Nggak ada free market di sana. Yang megang marketnya siapa? Komunis. Artinya komunis itu adalah kapitalis tertinggi. Bisa jadi kan, itu subjektif banget ya. Itu karena komunis lebih ke komunis adalah kapitalis tertinggi atau para pemimpin komunis itu yang menjalankan ideologi komunis, mereka berpijak pada sistem kapitalis. Apakah itu atau ya lebih ke arah gini, semua petinggi komunis itu pasti pebisnis yang hebat. Itu pasti orang yang menang di dalam kompetisi itu adalah jawara kompetisi kan. Iya. Nah masalahnya dengan komunis itu atau semua sistem yang sejenis itu cuma kayak kalau di masa lalu kita berburu dan kita jadi pemburu paling hebat, lalu kita tidak mengizinkan orang lain untuk berburu. Atau semua hasil buruan semua orang setengahnya milik kita setelah dia jadi pemimpin. Ya kan, ya basicnya pemerintahan kan kayak gitu kan. Benar. Gitu. Dan di saat itu terjadi fungsinya pemerintahan adalah mengontrol dan akan lebih kuat daripada semua orang yang ada di bawah. Nah ujung-ujungnya kan untuk menghilangkan kompetisi. Itu salah satu keywordnya Great Reset sih kalau menurut Kabayu. Gitu. Kenapa kita bicara demokrasi, kita bicara sistem liberal or anything, kan intinya free market. Berarti kan semua bisnis bisa berkompetisi. Ada yang menang terus kalah, menang kalah. Kan kalau kita bicara di internet pun kan ada yang naik terus turun, website aja ada yang naik, sosial media ada terus hilang, Friendster ada terus hilang. It's just a competition, ya kan? Tapi begitu jebret bisnis aja udah bisa dibilang udah masuk era distopian yang disebutnya di The Great Reset, kompetisi akan bisnis hilang. Nah gini, berarti gimana ya saya menginikan ya, sorry kan berarti pada dasarnya kan kita basicnya ini adalah kompetisi. Berarti ada sekalangan orang yang ingin memenangkan kompetisi itu secara sepihak, bener nggak? Lebih ke arah gini sih, secara logika begitu kita udah menang kompetisi kita nggak mau kalah kan, lagi ya, kita ingin selalu menang kan. Nah sistem diciptakan oleh mereka untuk menghilangkan kompetisi sehingga mereka nggak bisa dikalahkan. Bener. Apakah COVID termasuk?
I don't know. Menarik. Kalau kita bisa konspirasi banyak banget. Tapi entah ini benar atau enggak, COVID udah terjadi dan anggap ini natural disaster. Iya. Tapi orang yang punya resource lebih dan posisi lebih tinggi, dia bisa memanfaatkan kondisi ini untuk menjadi semakin menang. Kebayang nggak maksudnya? Iya. The winner takes all. Yang udah menang dengan kondisi ini membuat dirinya lebih menang lagi. Oh ya, berarti mungkin indikasinya ada dua ya, antara memang ini ada natural disaster dan ada orang yang bisa Man-made disaster. ya, ada orang yang bisa memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan dan dia menang, ataupun dia membuat Iya, kalau kita bicara ada yang membuat, ya kondisi ini semua orang boleh terjadi. berasumsi, benar. Kalau kita Benar. bicara ada yang membuat atau ini buatan negara atau institusi atau suatu perusahaan, is okay, semua orang boleh berasumsi. Ya, Tapi faktanya dan kalau pendapat Kak Bayu yang paling real, pendapat gue yang paling real adalah apapun ini, natural disaster atau man-made disaster, orang pasti memanfaatin ini buat jadi lebih menang kan? benar. Di bidang apapun. Let's see, fungsi negara adalah dia lebih baik daripada negara lain, Pasti. ya kan? Gitu. Jadi kayak kalau ada yang bilang, wah ini dibikin sama Cina, wah Cina untung banyak, berarti dia bisa memanfaatkan ini untuk menjadi lebih baik daripada negara yang lain. It's just a competition. Nah, tapi yang gue nggak suka adalah kalau kompetisi itu dihilangkan. Jadi kita nggak bisa fight lagi. Benar. Masalahnya apa sih dengan konsep sosialis atau komunisme? Cara menghilangkan kompetisi paling ideal adalah menghilangkan para kompetitor. Satu. Yang kedua baru menghilangkan kompetisi. Hilangin kompetitor gimana? Biasanya genocide. Kalau di negara-negara komunis kan terkenal banget dengan ya pembunuhan massal. Iya. Genosida. Kenapa? Karena komunisme sangat tidak suka dengan kompetisi. Even not komunisme, semua yang modelnya monarki misalnya. Kalau kita bicara kerajaan Cina, dinasti, tiap ganti dinasti pasti ada dinasti yang dipugar, yang dipurge kan, yang hilang satu generasi gitu. Apakah mungkin tadi menarik sih, menghilangkan kompetitor. Menghilangkan kompetitor. Tadi Kak Bayu juga bilang salah satu caranya dengan genocide. Genocide. Ya kalau misalnya genocide, kita berbicara genocide, secara tidak langsung kita berbicara juga bedil-bedilan. Oke. Bener kan? Benar. Tapi apakah kayak gini nih? Misalnya, saya punya perusahaan dan Kak Bayu punya perusahaan. Oke. Nah, saya ingin menjatuhkan saya menyuruh orang untuk supaya Kak Bayu ini perusahaannya jatuh lah. Alright. Otomatis nilai saham dari perusahaan Kak Bayu itu jatuh dan pada akhirnya saya beli. Oke. Itu termasuk itu genocide, the part of the genocide atau It's part of the strategi, cuma strategi, tapi bukan genocide. not that far as genocide. Belum separah genocide, tapi kan semua cuma strategi untuk menang. Everything is just a strategy to win something, to become a winner. Tapi itu kan salah satu strategi untuk menghilangkan kompetitor itu seperti itu kan? Benar banget. Luar biasa. Cuma yang cukup edan dari konsep the Great Reset adalah yang dihilangkan tuh ide atas kompetisi. Dan ini hal yang buat gua paling jenius. Kenapa? Menghilangkan ide. Karena semua lahir dari ide. Bener. Kayak kasarnya gini, gue bikin perusahaan, terus Alfa ngeliat, perusahaannya bagus, saya juga bisa bikin perusahaan kayak gitu. Ide untuk menjadi kompetisi lahir dari situ kan? Iya. 5 tahun kemudian tiba-tiba saya punya kompetisi yang kuat banget dan ternyata Alfa. Iya. Semua lahir dari ide kan? Ide. Nah, dengan the Great Reset yang dihilangkan tuh ide. Menarik sih. Jadi yang dihilangkan itu bukan genosidanya. Jadi sekarang analisis gua adalah yang paling edan dari the Great Reset ini itu adalah menggenoside pemikiran manusia.
mata mungkin ya. Jadi mungkin mereka man. Iya kan? Cara Shit. ngilangin kompetitor gimana? Lebih gampang. Kalau saya pemain catur, Alfa pemain catur. Gua kan atlet dulu kan. Cara paling gampang menghilangkan kompetitor adalah membuat Alfa nggak main catur. Daripada saya bunuh Alfa. Banyak Shit. konsekuensinya. Tapi di saat Alfa nggak main catur lagi, tiap pertandingan saya menang karena nggak ada Alfa. Iya. It's easy. Jadi kita membunuh idenya ya. Kita bunuh idenya. Covid ini kan udah mematikan banyak ide akan bisnis, tapi memajukan yang lain. Nah, buat kita yang masih punya power, kita main dari ide yang mati ke ide yang hidup. Tapi di saat ide untuk bertarung itu hilang, ya udah,